Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di sejumlah daerah yang sesaat lagi akan menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada 2024. Inilah situasi terkini di sekitar kantor KPU Jawa Tengah, di mana sesaat lagi deklarasi kampanye damai akan berlangsung. Tadi beberapa saat yang lalu pemirsa, pasangan calon gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi sudah tiba di kantor KPU. Dan kita juga masih sama-sama menunggu kedatangan paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yasin. Cukup meriah tadi informasi dari rekan kami di kantor KPU Arga Dumadi menginformasikan bahwa tentunya selain dari pihak partai politik pengusung, para simpatisan dan pendukung ini juga diperbolehkan untuk masuk ke area kantor KPU, tempat acara deklarasi akan berlangsung pagi ini. Maksimal untuk masing-masing paslon 75 orang. Cukup ramai, begitu pula juga tadi kondisinya di Laswi Heritage, tempat deklarasi kampanye damai akan berlangsung untuk Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk membahas lebih dalam, lebih menarik mengenai deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 hari ini yang berlangsung serentak di sejumlah wilayah di tanah air, kami ajak Anda untuk berbincang dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat pagi Bang Ege. Pagi, Boni, selamat pagi para pemirsa. Pagi. Oke Bang, ini kan deklarasi damai, nantinya para paslon akan menandatangani komitmen ya untuk berkampanye secara damai. Nah tapi kalau sebelum kita ngomongin yang damai-damai sebelum ngomongin komitmen ini, kita lihat kemarin ada yang menarik juga nih Bang. Bang Ege sebagai penggiat penggemar sepak bola, kemarin Persib versus Persija. 2-0. Tapi berakhir rusuh. Enggak, itu biasa kalau main di Bandung Persib menang gitu, main di Persija sesuai kandang. Di Jakarta Persija menang, tapi bukan itu intinya. Intinya tentu saja banyak yang menanyakan apakah ini ada akibatnya pada Pilkada Jakarta atau tidak. Saya mau menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentu kita berharap pilkada-pilkada ini lepas dari emosi-emosi yang tidak terlalu perlu gitu ya. Tapi yang kedua yang mau saya katakan, survei LSI yang terakhir itu saya tanya kepada Jayadi Hanan, ternyata sama sekali tidak menyinggung atau tidak bertanya tentang Jackmania atau kepada Jackmania. Padahal kalau kita buka saja, explore, itu ada 3,9 juta anggota Jackmania gitu. Nah yang ketiga, saya mau menggarisbawahi bahwa sepak bola itu adalah post-truth bagi komunikasi politik, di mana itu salah satu post-truth, di mana lebih banyak ikatan emosional kan, binding yang jangka panjang. Anda bisa bayangkan di satu kota saja Manchester, ada yang Manchester City dan ada yang Manchester United, dan itu nggak gampang didamaikan. Belum lagi kalau para pendukung antar kota. Nah kebetulan Pilkada Jakarta itu diwarnai oleh Ridwan Kamil yang pernah antara lain mengatakan dirinya bobotoh full ya, bobotoh atau tidak sama sekali. Dan kemudian ini tentu ada catatannya, dan kemudian saat ini belum melakukan pendekatan, artinya masih punya waktu untuk melakukan pendekatan pada Jackmania. Sayang survei tadi tidak bertanya sama sekali tentang sepak bola atau tidak bertanya secara khusus di kalangan Jackmania. Nah nggak tahu saya. Karena kenapa? Artinya kalaupun memang bertanya bisa jadi hasilnya tidak. Karena sementara ini saya adalah pencinta Persija, tentu saja dalam tanda petik anggota Jackmania, tidak semuanya terdaftar. Tapi kalau saya berdiskusi dengan Diki misalnya ketuanya, dan yang pernah membawa Persija jadi juara itu kan Pak Gede dulu ya, bersama dengan gubernur kita Anies Baswedan yang sebelumnya tentu. Nah itu memang belum mudah untuk menerima ini gitu ya. Jadi ini merupakan tantangan sekaligus peluang kalau bisa dilakukan. Nah kekalahan 2-0 kemarin diwarnai juga dengan sedikit kerusuhan itu, menurut saya akan ada pengaruhnya terhadap Pilkada Jakarta. Setidaknya sekarang Persija merasa bahwa 2-0 loh ini kita kalah. Pertandingan selanjutnya nanti di bulan Februari 2025 sesudah Pilkada selesai. Jadi belum bisa melakukan imbang gitu ya, karena 2-0-nya masih tersisa. Gitu. Ini Bang Ege menyebut akan berpengaruh, artinya akan ada pihak yang kikuk begitu? Iya, ini kan harus dihadapi, dan pasangan Ridho ini, saya sebetulnya termasuk penggemar Ridwan Kamil juga ya. Tapi maksud saya mereka menanggapi ini dengan hati-hati. Mungkin sudah melakukan pendekatan ke simpul-simpulnya, tapi belum secara langsung gitu. Sementara saya dengar dari Pramono dan Rano, saya nggak tahu singkatannya apa ya, Pramono dan Rano itu ya,
Pokoknya mereka sudah mulai lebih banyak bertemu dengan simpul-simpul Jackmania ini, saya dengar demikian, dan sudah mulai menonton pertandingannya gitu. Jadi ada beberapa pendekatan, tapi katakanlah pada hari ini saya mau mengatakan bahwa dua hal ini punya pengaruh. Yang pertama hasil pertandingan kemarin 2-0, dan yang kedua tentu saja bagaimana pendekatannya nanti. Sementara itu survei yang ada yang dilakukan di awal September itu sama sekali belum menanyakan tentang bagaimana sikap atau bagaimana pilihan padahal dari tadi Jackmania. Suaranya sangat besar begitu ya. Kalau kita coba googling itu ada angka 3,9 juta ya, dan merupakan kesebelasan yang pendukungnya itu solid, salah satu yang tertinggi ya. Baik, Bang Ege, kalau bicara soal deklarasi damai ya, ini kan yang salah satu yang sesaat lagi akan dimulai ini Jawa Tengah. Tadi juga kita lihat Andika Perkasa, Hendrar Prihadi sudah tiba. Ini kan juga menarik tentunya ya, Jawa Tengah perang bintang, duel jenderal. Iya, bagaimana nanti bisa mungkin kalau antara paslonnya pasti damai gitu ya, tapi bagaimana nanti menjaga suara rakyat? Iya, ada 3 hal soal pilkada damai ini. Nah, kita sudah melihat pengundian, lalu ada deklarasi pilkada damai. Jadi seremoni untuk pilkada itu seperti juga pilpres itu kita ini sebetulnya banyak ya. Apalagi nanti itu ada pemilihannya di Kota Tua agak sore itu ya di Jakarta. Lalu ada band-bandnya gitu ya. Dan Anda tahu bahwa seremoni ini lucu karena misalnya coba Anda bayangkan kalau ada 4 peserta yang akan diundi kemarin itu, maka semua tim suksesnya harus menyiapkan angka 1 sampai 4. Nyiapkan di bawah tuh angka 1 sampai 4. Nanti kalau keluar angka 2, woi, kami sudah menduga 2, kurang lebih begitulah. Lalu memberikan alasan. Ini kan drama-drama yang menarik. Nah, sama dengan pilkada damai ini, tentu saja bolehlah kita sambut untuk mengingatkan orang, oh pilkada akan segera loh, cepat loh, waktu berlalu cepat. Tahu-taunya sudah 27 November aja nanti ya. Lalu kita di sini sudah quick count gitu pada siang harinya. Diundang lagi ke sini nanti. Ya, saya ingat betul 19 April 2017 kita di sini yang paling cepat itu jam 14.31 mungkin saya di situ, ada Burhanuddin Muqtadi di sini. Nah, saya di sana bilang Jakarta punya gubernur baru waktu itu. Hanya jam 14.31. Nah, Jakarta sekarang pasti punya gubernur baru ya. Nah, balik lagi, salah satu poin pilkada damai yang menurut saya kurang tereksplorasi, mudah-mudahan nanti itu disampaikan sedikit lah dalam konteks pidato ataupun himbauan dari KPU ataupun dari tokoh-tokoh agama misalnya, yaitu bahwa damai itu juga berarti tidak melakukan politik uang dan bagi-bagi sembako atau bansos. Baik. Itu ketinggalan loh. Karena itu ketinggalan. Coba nanti secara pasti. Praktiknya masih tetap terjadi. Waduh. Belajar dari pengalaman pemilu yang baru lalu ya. Dan kita tahu bahwa bayangan kita sebetulnya sebagai negara modern, bansos itu kan kalau kita buka Kementerian Sosial, webnya Kementerian Sosial itu harus ada. Misalnya bansos di daerah mana, berapa jumlahnya diberikan oleh untuk program apa, vendornya siapa, dan itu harus ada secara detail. Jangan misalnya bisa mengarah kepada hal-hal yang terkait dengan politik. Nah, lebih daripada itu, yang ingin dan sangat kita khawatirkan merusak demokrasi kita pada hari ini adalah politik uang yang dibagi-bagikan sebagai dalam tanda petik serangan fajar itu. Walaupun sekarang bisa saja beberapa hari sebelum serangan fajar. Dan jumlahnya makin lama makin tinggi. Poin saya adalah pilkada itu belum damai kalau belum ada esensi ini disinggung. Mudah-mudahan nih teman-teman KPU yang masih sempat menonton ini mungkin di tempat acara masing-masing ya, mungkin masih di belakang panggung, masih sempat nonton televisi. Salah satu esensi pilkada damai itu adalah menekan betul, saya nggak yakin bisa dihilangkan ya, tapi menekan betul dengan himbauan tokoh agama yang datang, pimpinan-pimpinan yang ada di situ ya. Tapi artinya kalau dengan format seperti ini Bang, ini kan di berbagai daerah ada hiburan, kemudian pendukung juga hadir, begitu meriah, kemudian dengan nanti ada tanda tangan begitu ya. Komitmen itu efektif nggak? Pasti 3 hal tadi ya, seperti saya katakan. Hal yang pertama, kita memang terkenal dengan seremoni-seremoni seperti ini. Kalau kita anggap itu sebagai sesuatu yang bermanfaat, poin keduanya tentu saja mengingatkan kita bahwa sekarang ada pilkada, dan begitu disebut judulnya deklarasi damai, ayo kita damai gitu ya. Damai ini seakan-akan mengarahnya pada tidak terjadi konflik-konflik fisik, atau bahkan ketika kita turunkan ke media sosial tidak terjadi misalnya bentuk serangan-serangan, bully atau hal-hal yang di luar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh yang perlu kita bahas nanti Bang, yang ditetapkan oleh KPU dan maupun peraturan perundangan kita. Tapi poin yang ketiga yang selalu saya katakan itu, damai itu kan lebih dari itu artinya gitu. Apakah Anda misalnya Ebony, saya dan semua yang lain itu mau menerima pilkada yang damai, tidak ada dalam tanda petik serangan fisik,
tapi penuh dengan pembagian politik uang, penuh dengan pembagian sembako misalnya. Apakah itu arti damai gitu? Mudah-mudahan ini teman-teman KPU yang masih menyambut tamunya ya, masih berada di ruang-ruang tunggu, juga berpikir atau menyampaikan tentang itu. Kita potong sedikit Bang Ege, kita lihat ini di Jawa Tengah. Paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taci Yassin nampaknya sudah tiba di kantor KPU Jawa Tengah. Kita akan update situasi terkini di sana. Begitu banyak ya pendukung yang sudah hadir untuk menyambut langsung Gubernur ataupun calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan calon Wakil Gubernur Taci Yassin nomor urut 2. Ini kita juga lihat begitu banyak bendera partai, kemudian juga poster-poster beratribut nomor urut 2. Tadi kalau kita lihat pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi sudah tiba sebelumnya dengan mobil ataupun kendaraan, semacam kendaraan taktis begitu ya. Kita harus kampanye yang sejuk, pesta rakyat harus meriah untuk saling menyayangi, saling mengasihi. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik untuk Jawa Tengah lebih maju ya. Nanti kita ke sana lebih maju dan berkelanjutan untuk Indonesia Mas. Oke. Ya. Oke. Ini bagian pendidikan nanti akan seperti apa? Iya, nanti akan kita lanjutkan ya. Pendidikannya akan kita tingkatkan. Akan disamakan dengan pemerintah pusat. Insya Allah pasti. Iya. Kasih. Baik, Bang Ege, kalau kita lihat ini cukup ramai ya, Oh yang iya. mengantarkan Ahmad Lutfi. Apakah juga mungkin nanti ada pengaruhnya? Pilkada Jawa Tengah kan menarik, terutama karena sudah terlanjur disebut sebagai perang bintang ya. Ya. Ada latar belakang 2 jenderal, kemudian pada bagian lain kita juga lihat bahwa ini kalau dilihat dari sudut nomor yang diundi, ini tadi agaknya agak menarik, persis seperti yang dikatakan melanjutkan kebetulan nomornya nomor 2 ya, Sesuai jadi melanjutkan dengan Pilpres agak kemarin, mendekati dengan Pilpres. Saya partai-partai sekali lagi pengusungnya. menyatakan agak bingung dalam konteks siapa yang mendesain bahwa pilkada itu dilaksanakan pada tahun yang bersamaan. Ada 37 pilkada provinsi dan 508 pilkada kabupaten kota dilaksanakan segera setelah Pilpres. Itu punya akibat-akibat termasuk juga psikologis. Tapi tadi ya nomor 2 berbicara tentang kelanjutan ya, karena kebetulan nomornya nomor 2 kemarin Prabowo Gibran nomor 2 dan ini dikenal sebagai pasangan yang dekat dengan Pak Joko Widodo, kurang lebih begitu ya. Nah, yang agak penting itu adalah ketika bicara kelanjutan dalam konteks daerah loh, ini pilkada loh, ini bukan pilpres. Berarti melanjutkan Ganjar. Karena kan sebelumnya gubernurnya adalah Ganjar Pranowo yang kebetulan adalah salah satu capres ya kan. Dan pasangannya adalah wakil gubernur dari Ganjar pada waktu itu, Gus Yassin ini. Jadi yang mau saya katakan adalah memang kadang-kadang menggunakan istilah melanjutkan gitu. Ya melanjutkan apakah dalam konteks daerah. Tapi kalau secara Pilpres itu tidak sejalan kan, gitu ya. Ini kan bukan melanjutkan Pilpres, tapi mungkin melanjutkan semua pembangunan yang ada, mengambil hal-hal yang baik, termasuk juga di Jakarta walaupun Abah Anies katanya nggak ikut, tapi semua calon kan akan melanjutkan hal-hal yang baik, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Bang Ege, ini tentu yang menarik juga yang mau saya tanyakan soal tadi nomor urut ya. Karena kan ada beberapa juga yang nampaknya pas nih sesuai dengan Pilpres gitu, tapi dijawab usai jeda. Iya, ada yang pas, ada yang belum pas. Betul. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.